Ya. Apa ini artinya? Tadi, ini apa artinya? apa tepuk tangan? Oh bukan. Itu goblok. Host goblok itu. Goblok. Ini membasuh tangan. Oh, aku diadain. Pakai masker, jaga jarak. Ya. Tidak usah terlalu percaya kepada berita-berita yang hanya untuk membingungkan kita, karena sekarang itu banyak sekali berita-berita yang membingungkan kita. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Aduh. Aku anu yo diterken nang kamar aku. Go. Ayo, pripun? Kowe iki adi sing ora dong. Juragan kaya ngene, sikilku ki. Lho, oh, sakit. Ora lara, tapi pun iki kaya sikilku ki wis ngekeki sasmi to karo aku nek aku lagi mau mlaku. Oh, apa njaluk didenda? Lah lak ngono kok, Pak. Iya, saya manja. Wong sugih iki ngene manja. Foto maju. Payah buat iman. Terus ikut saja di sana. Tapi gini loh Mas. Sinden itu ada yang bersuara bagus. Tapi hanya sebatas suara. Dia tidak bertalenta. Maksudnya bertalenta, dia tidak punya kelebihan. Kelebihan apa itu yang bisa menarik penonton. Nah, bisa menarik penonton. Ternyata Tatim itu orangnya, maaf ini jujur maaf bloko suto ya. Iya. Suara ya nggak begitu bagus. Tapi bertalenta, wajahnya itu bisa menarik penonton. Nah itu ketika itu udah ketemu toh, langsung Sudah. elek toh. Elek wedi banget ya. Lemu toh. Lemu sak Tapi ketika Tatim itu pakai busana Jawa, auranya keluar semua. Itu yang ada yang membuat penonton sampai itu karena auranya dia. Terus dia itu punya talenta humor. Tidak semua sinden bisa paling. Ada 1000 lebih sinden di Indonesia itu. Tapi nggak bisa humor yang saya maksud humor di sini itu bukan humor belangkon, tapi humor apa ya? Humor spontan yang saya utarakan itu dia selalu bisa nyaut meskipun banyak orang yang bilang bahwa wah saat ini ngomong kalau dalangnya sok kurang ajar. Memang itu bukan nggak kurang ajar, memang nggak saya batasi. Wes kowe omong apa wae, kowe omong piye wae sak karepmu. Toh nanti misalnya ada sesuatu yang dia lontarkan dianggap kurang ajar, saya bisa apa itu namanya? Membenarkan. Oh, iya. Orang ngono Tin, kowe iki nek karo aku ya aja muni ndasmu. Mulu atau gimana yang lebih kasar. Itu. Dia talentanya seperti itu karena kenapa mesti ada pertanyaan? Saya di sini aja ya. Oh iya, enggak apa-apa, saya itu enggak masalah kok. Sinden lainnya enggak bisa seperti itu karena dia enggak bisa los. Ya. Dia merasa saya itu dianggap sebagai majikan, dianggap saya itu sebagai juragan, dianggap saya itu sebagai apa ya? Bos, lalu ada apa? Jarak apa aku nek muni ngene nesura ya Pak Seno, nek muni ngene nesura ya. Padahal semua wis takon seperti kaya yang lainnya itu seperti siapa itu sinden saya itu? Nah, saya itu sudah lama enggak mayang lupa. Mbak Elisa mungkin. Oh bukan, Elisa itu kan baru. Oh, Mbak Prastiwi. Bentar, tak kesana dulu ya. Lah kenapa? Bokong saya enggak. Ya mohon maaf penonton semua di seluruh dunia. Ganggu ya kalau ada apa gangguan sedikit, jadi mohon dimaafkan nggih. Seperti oh ngendak saya pakai empring oleh ngukur si itu seperti apa itu TV ya. Nah itu tapi semua itu tergantung sifat. Jadi tadi itu sifatnya dor apa nek kaya TV itu wonge menengan nek dikon omong kasar sithik ora gelem. Padahal kita harus tahu gimana caranya merekrut penonton sedemikian rupa. Jadi Mbak Tatin itu menurut Pak Seno itu termasuk sinden yang cerdas, tapi
juga bertalenta tuh pripun Pak menurut penjenengan itu? Penjenengan kan mungkin solo Pak. Enggak cerdas. Oh, mboten cerdas Biasa saja. Tapi bertalenta. Lalu dapat talenta dia punya kelebihan lain. Kelebihannya apa saja Pak selain tadi yang sudah Jadi ya. Itu. Maksudnya kan itu kamu bos jorok ini. Bertalenta itu wajar, bisa merekrut penonton, lalu bisa humor, bisa yang lainnya pokoknya ya dia bagus. Dan ada satu lagi yang bisa mengikuti jejak Tatin berhumor dengan saya dengan agak lepas itu ya hanya Elisa. Oh, iya. Lalu ada satu lagi. Siapa? Prastini. Itu malah melebihi Tatin. Tapi karena jarang saya munculkan, karena saya khawatir Sinden itu nggak punya kampas. Jadi bengkel apa piye? enggak, ininya loh. Itu kalau direm itu bablas terus. Jadi dia mau menyebutkan apa itu yang harusnya nggak pantas disebutkan tuh sebutkan nama Prastini. Nah itu di situ itu. Nah, jadi ya memang kalau netizen mengatakan bahwa perseteruan antara saya dengan Tatin itu bukan perseteruan karena itu apa trik dari entertain Profesional Pak. bukan bosok trik entertain. Nah, WhatsApp. itu trik. Kalau di luar ya sebenarnya saya itu enggak waduh ada Pak. Itu sebetulnya kita enggak berseteru. Oh, Ya cuma di panggung saja. Ya perlu saya luruskan karena panggung itu kebutuhan orang banyak. Yeah. Itu tempat untuk kita menghibur orang banyak. Nah kan kalau dikatakan berseteru ya artinya berarti kan digarisbawahi bahwa itu tidak. Nek Kulino diposisikan di pisu-pisu itu tidak hanya Mbak Tatin saja, ini ya banyak. Tapi ya itu kan kemesraan ya. Nah, kemesraan seorang dalang. Jangan salahkan itu bahasa seniman. Oh. Bahasa seniman. Jadi kadang-kadang bahasa apa ya? Bahasa orang ketemu yang biasanya terus rangkulan, cipika-cipiki itu kemesraan. Tapi kalau bahasa seniman kebanyakan seperti itu. Oh, iya. Kebanyakan mendas-dasnya itu sudah kemesraan. Iya. Tapi gini Pak, penjaringan juga harus menyampaikan ke netizen seluruh dunia bahwa penjaringan itu juga seorang seniman loh Pak. Mungkin ada yang nggak tahu loh. Misalnya seniman. Lihat nih. Tuh. Pertanyaannya apa? Oh iya, benar Pak. itu. Nah ini tuh streaming langsung. Yang paling berkesan Pak tentang Mbak Tatin, nah itu loh. Yang paling berkesan Pak. Ada nggak, Tatin itu nek nembang iki, umpamanya utawa nek gojek iki dan lain sebagainya. Utawa sing paling disengiti lah ngono, paling ora disenengi. Yang paling berkesan, Pak. Yang Wah, paling ini enggak Karena aku ben nganu lho, ben sing apik ta. Pangga ngendika mawon kayak yang tadi itu loh. Tadi bilang apa ya? Saya itu enggak enak ya. Anu apa? Kasih tahu. Awaknya adem panas ya. Kenapa? Iki nek minjem bliru. Iya kok. Lah saya kan wis jujur. Meskipun ada orangnya enggak apa-apa. Tatin itu kalau nembang apa yang apik? Ya enggak ada yang apa ya. Nah, situ kalau nggak percaya tanya suaminya. Oh suaminya sendiri maido. Nembangannya itu ora apik, tapi dia punya talenta, punya aura. 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 Itu yang menarik. Sampai ada penonton yang kenapa sih? Ayah. Itu karena memang sudah sangat tertarik. Lah itu yang sinden lain tidak punya. Ya terus kayak nggak ramah tuh. Ya mau di sini enggak apa-apa, ambilkan kursi. Ah, enggak apa-apa. Enggak. Oh ya, terus begitu Mbak Tatin muncul pertama bareng Ki Seno Nugroho itu dalam posisi dia sudah berumah tangga atau masih lajang Mbak? Belum, kayaknya ikut saya itu belum rumah tangga. Oh, masih gadis ya. Oh ya kalau gadis nggak tahu. Oh. Belum, yang jelas belum. Karena Mbak Tatin apa itu Rabi, Ya. itu saya yang mayang. Oh gitu. Iya. Waktu itu lakonnya apa Pak? Waktu mayang. Nah, saya lupa itu kalau lakon nggak saya. Yang Iya, jelas iya. kalau dibayar atau enggak saya ingat enggak. Ya. Yang pasti nggak dibayar. Ya. Nah sekarang gini Pak, Mbak Tatin tuh kalau menurut Pak Seno itu karirnya menanjak itu mulai tahun berapa saja? Nah,
kan yang penonton tahunya itu Mbak Tatin diangkat karirnya menjadi fenomenal itu oleh dalang yang mineral. Dalang mineral itu artinya milenial dan viral. Disingkat mineral itu Ki Seno Nugroho ini. Itu sejak tahun berapa? Kalau tahunnya saya kurang tahu juga, tapi ketika saya sudah mulai mengojoki Tatin bahwa yuk kita buat humoran ini bujukan ini, dia sebetulnya sudah mulai menanjak. Cuma namanya dikatrol itu tidak bisa dipungkiri oleh semua seniman ya. Namanya dikatrol karena ada medsos YouTube, terus kita buat channel Dalang Seno, kita buat channel yang lainnya, itu namanya baru terangkat. Seperti saya juga namanya terangkat itu karena channel-channel itu, bukan karena apa ya, bukan karena sebetulnya saya itu dalang yo rape. Oh ya menyadari. Sama, dia nyinden yo rape, saya main yo rape. Rape ketemu rape. Tapi ini dadine plus, Pak. Tapi nggak tahu karena apa, itu penilaian penonton saya nggak bisa menilai. Itu pendapat penonton sampai sekarang ya alhamdulillah kita bisa selalu mengembangkan untuk melestarikan wayang kulit dengan teman-teman warga Laras juga. Kesannya mau Mas Bro. Ini Pak yang jadi sekarang itu yang lagi booming di masyarakat seluruh dunia, Pak. Seluruh dunia itu ada apa, Pak? Agak kalau makbum. Oh, jedot ya, jedot. Oh iya. Mas Mbak Tatin nesu itu Iya. pulang itu ternyata celananya tambah besar. Saya harus muncul ya. Ya, muncul. Harus klarifikasi. Terus ngebaki pemean. Yang lain-lain nggak dapat tempat. Jadi kelambinya anaknya nggak garing. Kalau ada pertanyaan seperti itu harus di-cut, nggak boleh yang itu pribadi. Loh ini kan Pak, Realita itu fakta. Realita emang udah pernah lihat, Pak? Fakta. Ya pernah kan? Mas Sena, Hei, udah pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah lihat celananya, Pak. siapa? Itu dia. Nah, saya cuma kabar dari suami. Jepitannya itu sampai habis 8 kok gimana? Biasanya cuma 6 kok jepitannya sampai 8. Ketoknya besok udah harus slap ya tentang itu ya. Mas Gatot mau nggak? Biar itu real atau enggak? Penjelasan juga berhak mengklarifikasi tentang yang jepitan 8 itu. Lah saya kalau nggak ada bukti nanti saya Di bawah kira sini itu. buktinya bawah sini. Masa saya harus copot-copot? Enggak gitu ya? apa-apa, kan enggak apa-apa tuh Pak, cepat sini. Oh jangan. Soalnya ini kalau malam buat tarweh. Ini nanti mengotori. Tadi Jadi lo kan- Mas, yang itu dikat aja aku nggak mau. besok. Situ itu mau wawancari saya apa harap ngurusi Tatin. Nah, ya, kita. Kesannya tadi belum. Nah ini suruh pergi kalau mau wawancari saya. Atau saya yang pergi. Ayo. Aduh jangan saya yang Enggak, sekarang gini, bilang Apa? datang ke sini sama siapa, Mbak? Sama suami. Bawa sini suaminya. Lah, apa? itu klarifikasi. Tadi kasih. Iya, ya tentang banyak hal ini yang perlu saya tanyakan. Nah. Oh. Iya. Itu kalau disenggol mengkerut. Apa aja yang mengkerut? Ah pemaling. Tadi lo kesan-kesannya Mbak Sena sama saya. Lah, ini Dan sebentar. tapi saya pergi dulu nanti nek aku di sini nanti dia. Loh, ini sudah saya tanyakan, tapi kan sabar. Ya tapi kan Ini- nggak usah yang Pokoknya ini. saya kalau masih mau diwawancarai, ya ini Ya. suruh pergi nih. Kalau ada yang 6 meter harus dikat ya. Enggak 6 meter, cuman 8 jepitan. Kesan-pesan yang dimaksud Mbak Tatin tentang Mbak Tatin dari awal mulai ikut sampai sekarang gitu Pak. Kesannya itu ya walau bagaimanapun Tatin itu tetap maskot saya, maskot JWL. Karena ya dia bisa mampu menyedot orang banyak, tidak meninggalkan sinden yang lainnya. Biasanya Sebenarnya ini serius nih. Tidak meninggalkan sindennya. Sinden-sinden juga punya daya tarik sendiri-sendiri, tapi juga yang terbanyak itu ya ada kan masih bisa dilihat Tatin, Elisa, Prastiwi atau Ika atau Agnes itu semua punya penggemar, tapi yang mampu menjadi penggemar banyak itu ya ada beberapa termasuk dia. Jadi kesannya ya kesan saya seperti itu, memang itu sebagai maskot. Dan kalau memang mau mengakui bahwa kemaskotannya kebesarannya Tatin itu karena tempaan saya. Oh, gitu. Ya, karena tempaan saya. Mereka akhirnya jadi besar itu Pak.
Iya itu termasuk ini pakai tungkak gini. Nah itu ora ana dalang-dalang sing iso didol apa ya ngono kae. Tukunen